Perang Israel, Pra-Armageddon, Antara Fiksi dan Kenyataan. Oleh Kristovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. 1. Langit membelah, bumi menjerit. Dalam sejarah manusia, selalu ada momen ketika langit tampak lebih gelap dari biasanya. Ketika bumi terasa lebih berat. Ketika seluruh dunia diam menatap satu titik yang sama, kehancuran. Film Armageddon memotret situasi itu dengan sangat menggugah, dengan narasi fiksi ilmiah yang justru begitu terasa nyata. Sebuah asteroid raksasa sedang meluncur ke bumi. Tidak bisa dihentikan oleh teknologi biasa. Waktu semakin menipis. Kemanusiaan ada di ujung tanduk. Namun apa yang kita saksikan hari ini, di luar layar, jauh lebih mengerikan. Bukan asteroid, tapi rudal-rudal antar negara. Bukan fiksi, tapi konflik nyata yang siap membakar dunia. Ini adalah Pra-Armageddon. 2. Film Armageddon, Ketika Waktu Tidak Bisa Ditunda. Film Armageddon, 1998, bukan sekadar cerita tentang asteroid. Ia adalah kisah tentang waktu, pengorbanan, dan harapan terakhir umat manusia. NASA menemukan asteroid sebesar Texas akan menghantam bumi dalam 18 hari. Jika itu terjadi, tidak ada yang akan selamat. Pemerintah memutuskan solusi gila, mengirim tim pengebor minyak keluar angkasa untuk menanam bom nuklir di dalam asteroid dan meledakkannya dari dalam. Ini bukan misi biasa, ini misi bunuh diri, tapi satu-satunya pilihan. Di tengah ketegangan itu, kita belajar tentang nilai pengorbanan, solidaritas, dan keberanian. Harry Stamper, tokoh utama, memilih tinggal di asteroid dan meledakkan diri agar seluruh dunia selamat. Ia berkata, "Aku akan melakukannya. Untuk putriku, untuk dunia." Dan dengan satu ledakan, bumi diselamatkan. 3. Realita hari ini, rudal setelah gencatan senjata. Tanggal 24 Juni tahun 2025, dunia juga sempat bernapas lega. Presiden Amerika Serikat mengumumkan bahwa Israel dan Iran sepakat melakukan gencatan senjata. Dunia bersorak, tapi hanya beberapa jam kemudian, rudal balistik ditembakkan dari Iran ke Israel. Balasan pun datang tanpa jeda. Israel langsung menyerang pusat kota Teheran. Disinilah letak ironi paling menyakitkan, ketika kita mengira perdamaian telah tiba, nyatanya itu hanya hiasan retorika. Di balik senyum diplomasi, ada amarah yang membara. Ketika dunia butuh pemadam, yang muncul justru api tambahan. 4. Israel, negara kecil dengan beban besar. Dalam film Armageddon, bumi dilukiskan sebagai satu kesatuan. Tanpa sekat, tanpa batas. Yang dipertaruhkan adalah umat manusia. Tapi dalam kenyataan, kita melihat bumi terpecah. Israel, meskipun kecil, menanggung beban raksasa. Bagi Israel, ini bukan hanya tentang mempertahankan diri. Ini tentang sejarah, nubuatan, dan eksistensi. Mereka sudah pernah diusir, dijajah, dan dibantai. Maka kini, setiap serangan adalah alarm untuk bertahan. Namun di sisi lain, ketika kekuatan ini berubah menjadi alat dominasi, dunia pun mulai gentar. 5. Iran, perang bukan sekadar militer. Iran bukan hanya negara biasa. Mereka adalah pusat kekuatan Syiah, dengan jaringan ideologis yang tersebar di Timur Tengah, dari Hizbullah di Lebanon, milisi di Suriah, sampai pemberontak di Yaman. Bagi mereka, konflik dengan Israel bukan hanya politik. Ini ibadah. Ini perjuangan spiritual. Mereka tidak takut mati, karena setiap rudal bagi mereka adalah doa. Dan inilah yang membuat konflik semakin rumit. Bukan hanya soal wilayah, tapi juga soal keyakinan. Bukan hanya soal kedaulatan, tapi juga martabat. 6. Amerika Serikat, ketika pahlawan kehilangan wibawa. Dalam film Armageddon, Amerika tampil sebagai penyelamat dunia. NASA menjadi pusat solusi global. Tapi dalam realita 2025, AS hanya bisa menyaksikan perjanjian damainya dihancurkan dalam hitungan jam. Donald Trump, Presiden AS saat ini, ingin tampil sebagai penengah. Tapi kenyataannya, dunia sudah tidak percaya pada satu negara pun. Ketika kepemimpinan global hilang arah, yang muncul bukan solusi, tapi kekacauan. 7. Dunia tanpa pusat kendali. Film Armageddon menyatukan umat manusia untuk melawan bencana. Tapi dunia saat ini justru terbelah ketika bencana politik terjadi. Tidak ada komando tunggal, tidak ada kerjasama, yang ada hanya kebingungan dan propaganda. Negara-negara besar sibuk menjaga kepentingannya sendiri.
Negara kecil hanya bisa menonton. Dunia telah kehilangan pusat kendali. 8. Indonesia, suara netral yang seharusnya bernyali. Indonesia, pengusung nilai Pancasila, punya peran unik. Kita tidak boleh terbawa arus, tapi juga tidak boleh diam. Kita harus jadi suara damai yang adil. Bukan damai semu. Indonesia harus bersikap, menyuarakan keadilan, bukan sekadar, jangan perang. Karena jika suara-suara netral diam, maka dunia hanya akan mendengar suara kekuasaan. 9. Apa yang harus dilakukan? Di tengah semua ini, kita tidak boleh pasif. Kita bukan hanya warga negara. Kita adalah warga kerajaan surga. Maka langkah kita harus berbeda. Pertama, berdoalah untuk Israel dan Iran. Bukan siapa menang, tapi agar kebenaran Tuhan terjadi. Kedua, bertobatlah dari hidup yang acuh dan egois. Dunia tidak butuh orang yang hanya berdoa tapi tidak peduli pada penderitaan manusia. Ketiga, ceritakan Injil, karena waktu tidak lama lagi. Keempat, tetap tenang. Jangan gelisah. Yesus sudah nubuatkan semuanya ini. 10. Arahan Tuhan Yesus Kristus untuk hari-hari ini. Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 6. Kamu akan mendengar tentang perang dan kabar-kabar perang, tetapi jangan gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Namun itu belum kesudahannya. Arahan Tuhan Yesus sangat jelas. Jangan takut, tetap berjaga. Bawa damai sejati, setia sampai akhir. Tuhan juga berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Damai sejati tidak muncul dari meja perundingan. Damai sejati muncul dari hati yang sudah didamaikan dengan Allah. 11. Simpulan, antara film dan fakta. Film Armageddon menggambarkan bencana terbesar manusia. Tapi dunia sekarang sedang menjalani skenario yang tak kalah dahsyat. Kita sedang hidup di masa pra-Armageddon. Perang bukan lagi di layar, tapi di berita, di langit, di hati manusia. Dalam film, satu orang mengorbankan dirinya agar dunia selamat. Dalam realita, jutaan orang saling menyalahkan dan menyiapkan senjata. Di tengah itu semua, umat Tuhan dipanggil bukan untuk bersembunyi, tapi untuk bersinar. 12. Penutup, iman yang berdiri di tengah kekacauan. Saat dunia gemetar, orang-orang percaya harus berdiri. Saat dunia mencari siapa yang salah, kita tunjukkan siapa yang benar. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kasih, dengan doa, dengan keberanian yang lahir dari keyakinan bahwa Yesus Kristus tetap memegang kendali. Dunia sedang menuju Armageddon, tapi anak-anak Allah tahu, ini bukan akhir. Ini adalah panggung untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mari kita jadi terang. Mari kita jadi garam. Mari kita jadi suara yang berbeda. Karena ketika semua runtuh, hanya satu yang tetap teguh, Yesus Kristus, Raja Damai.